Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat Hari Kartini. Kok pada diem ya? Pada lupa apa ya? Hari ini Hari Kartini ya? Berapa yang lupa angkat tangan? Lupa tuh, jujur, terima kasih tuh kejujurannya. Lupa ya Hari Kartini? Aduh, padahal dulu waktu saya SD ya, kalau yang namanya Hari Kartini udah harus siap-siap pakai baju, wah, yang masa yang laki-laki pakai baju kebaya, enggak ya lah ya, enggak lah ya, itu udah pakai baju adat gitu. Habis itu ngapain? Udah happy-happy dah itu pokoknya, tanggal 21 April itu udah happy-happy. Karena biasanya kalau buat anak sekolah yang jadi happy, yang jadi gembira karena nggak ada pelajaran, ya kan? Karena habis datang pakai baju adat, terus pawai kan gitu ya, keliling. Kampung sawah zaman dulu mah enak kalau keliling. Ada rambutan, ambil. Ada apa? Ambil sambil jalan tuh pawai. Bapak Ibu, Kartini adalah salah satu sosok yang boleh kita lihat sebagai sosok pemimpin. Kenapa pemimpin? Pemimpin tidak sama dengan bos ya Bapak Ibu. Nggak sama dengan bos. Beda, bahkan kalau boleh dikatakan bertolak belakang antara pemimpin dengan bos itu beda. Bos itu biasanya punya kecenderungan memanipulasi orang lain, pihak lain. Kalau tanda-tanda yang paling umum biasanya itu menggunakan ini. Ini bos nih, kecenderungannya ya boleh ada anomali, boleh ada pengecualiannya juga. Biasanya bos tuh begini, nah, senang merintah, biasanya ya. Beda dengan pemimpin. Pemimpin itu memberi pengaruh, memberikan energi, memberikan semangat untuk menggerakkan. Jadi menggerakkannya itu dengan mengajak, menggerakkannya itu dengan memberikan pengaruh. Pendekatannya pendekatan persuasif biasanya. Pemimpin juga bukan berarti dia akan duduk di paling depan, diem, ngeliatin orang lain kerja, selesai. Enggak gitu. Pemimpin ada kalanya ada di tengah-tengah, kadang-kala ada di belakang. Sama seperti moto pendidikan kita ya, dari Ki Hajar Dewantoro. Ada yang ingat? Tut Uri Handayani, Ing Madyo Mangun Karso, itu Tut Uri udah belakangan ya, depannya dulu apa ya? Nah, diterjemahkan aja lah bahasa Indonesia biar nggak susah-susah, takut salah ya. Di depan memberikan, di tengah memberikan, di belakang memberikan. Artinya ada sesuatu yang dilakukan bersama-sama dengan kelompok. Dia nggak melulu ada di depan, tapi bisa juga ada di tengah, bisa juga ada di belakang. Bukan bos. Nah Bapak Ibu, pada dasarnya setiap orang itu punya karakter kepemimpinan. Pada dasarnya tiap orang juga adalah pemimpin. Minimal bagi dirinya sendiri. Aku mau kemana, harus dimotivasi oleh diriku sendiri, harus digerakkan oleh diriku sendiri untuk mencapai target kemananya itu. Misalnya, saya mau makan jengkol hari ini. Saya harus menggerakkan diri saya dan niat saya mau makan jengkol. Saya harus pikir di mana yang jualan jengkol. Kalau seandainya saya tidak masak jengkol, betul ya? Pikiran dulu, di ide dulu, di pikiran. Oh, di warung mana yang dekat sini? Di pertigaan ada nggak yang jualan nasi uduk pakai jengkol? Ada? Ada nggak? Ada. Oke, kesana diniatin lagi. Pokoknya harus makan jengkol hari ini. Tapi jalan ke sana kan becek, nggak ada ojek. Ya nggak apa-apa, pokoknya dapat ke sana, jalan kaki. Dirinya sendiri memotivasi untuk sampai ke sana. Betul ya? Itu dulu. Menggerakkan dirinya, memotivasi dirinya. Ketika udah sampai, dapat jengkolnya, dapat dimakan, ya dimakan atuh karena memang dari awal juga pengen makan jengkol. Itu dari diri sendiri, untuk diri sendiri, oleh diri sendiri. Pemimpin minimal
untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri juga, minimal. Nah, dalam konteks Alkitab, dari narasi Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus menggambarkan sosok pemimpin dengan menganalogikannya sebagai gembala. Gembala yang baik, tapi gembala baik seperti yang dinarasikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini, siapa yang dapat menemukannya, Bapak Ibu? Siapa yang dapat menemukannya? Siapa yang dapat menjadi seorang gembala sesempurna yang digambarkan oleh Tuhan Yesus? Makanya Tuhan Yesus sendiri yang menyebutkan, akulah gembala yang baik. Kalau saya secara pribadi mengambil alih itu buat diri saya ngerasa nggak sanggup. Tuhan Yesus, saya nggak sanggup kalau kayak begitu mah. Nggak sanggup saya. Cukuplah Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Tetapi darinya kita juga bisa belajar bersama tentang analogi ini, tentang perumpamaan. Metafor yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kepemimpinan, tentang pemimpin melalui pendekatan gembala dan domba-dombanya. Sekarang kita lihat karakter domba dan gembala yang saling mengenal itu yang kayak apa. Silahkan lihat tayangannya, 2 menit ini. Minta tolong ya. Perhatikan ya, nanti boleh diulang kok. Ini tentang gembala sebenarnya dan gembala bohongan dengan domba-domba beneran. Domba beneran. Oke, tinggal putar. Klik. Oke. Apakah domba benar-benar hanya mendengar suara gembalanya? Kita lihat. Ini yang di sudut kanan bawah, yang pakai kupluk itu gembala bohongan. Dia manggil domba-domba. Berikutnya, kalau tadi laki-laki, yang berikutnya ini yang perempuan. Manggil-manggil domba-dombanya juga. Ada respon nggak dari domba-dombanya? Tetap aja ya, domba-dombanya mah makan rumput sendiri-sendiri ya. Jadi gembala bohongan ini mencoba menirukan bagaimana caranya memanggil domba-domba. Yang berikutnya perempuan juga. Jadi yang pakai suara. Pada ketawa tuh yang gembala bohongan. Ini gembala yang asli. Kita lihat reaksinya ya. Ya, dari yang makan rumput mulai mendongakkan kepalanya, domba-dombanya. Dia coming. Oh my God. Mulai ada yang bergerak, mendekat. Oh my God. Semuanya datang mendekat. Amazing. Oh my God. This is wonderful. Oh my God. Seru ya? This is amazing. One more. Seru ya? Yeah, Eunice made him go away. Oh my Oke. God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same. Ini realita loh Bapak Ibu ya. Ini beneran loh. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan analogi atau perumpamaan seperti ini. I can't believe the way they were coming. Terima kasih untuk tayangannya. Mengapa domba-dombanya itu mau mendekat kepada gembala yang memanggilnya, gembala yang beneran? Sekedar mengenal suaranya? Karena domba-domba ini punya pengalaman bersama dengan gembala ini. Gembala ini melindungi kawanan dombanya.
Domba-domba ini tahu bahwa dia dirawat, dipelihara, diasuh oleh gembalanya. Nah, sama orang yang baru kedengeran suaranya, siapa lu? Kira-kira gitu ya. Gue kagak kenal. Emang mau ngasih rumput? Rumput udah ada, sudah tersedia kan rumput ya. Sementara itu kan mereka lagi asik itu makan, ditinggalin itu. Rumput-rumputnya ditinggalin, makanannya tuh ditinggalin. Karena apa? Mendengar gembala yang sebenarnya, gembala yang asli. Jadi daya tarik. Pengalaman telah membuktikan bagi mereka bahwa gembala ini adalah gembala yang memang layak untuk didengar suaranya dan mau mendekat kepadanya. Itu pengaruh luar biasa itu Bapak Ibu. Jadi ternyata menjadi pemimpin itu salah satu poinnya adalah memberi pengaruh. Kepemimpinan itu adalah seni memberikan pengaruh. Kata John Maxwell lah kalau nggak salah ya. Kepemimpinan itu adalah seni membawa pengaruh. Nggak penting lu jadi bos, nggak penting lu jadi direktur, walaupun ini juga bisa berpengaruh ya untuk membawa sebuah gerakan, bisa. Tapi direktur juga bisa dikendalikan oleh karyawannya kok. Nggak penting lu posisinya gimana. Pertanyaan pentingnya adalah lu bisa bawa pengaruh apa enggak? Memberi dampak apa enggak? Ada efeknya apa kagak? Kalau habis menjalani sebuah aktivitas yang dianggap sebagai pemimpin, habis itu dilupakan orang dan gak lagi diingat apa sih yang diajarin, percayalah itu bukan pemimpin. Dia cuma ngisi acara doang, tapi gak jadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu memberi pengaruh. Dan pengaruhnya itu pasti setiap orang yang di dalam kawanan itu, atau dari kalau kita bercermin dari gembala ini, domba ini, karena tahu dampaknya itu positif. Kalau buat domba-domba, dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa? Kenyang. Lah iyalah, namanya domba diasuh, dirawat, kalau nggak kenyang mendingan lari ke tempat lain. Betul nggak? Disediakan, tersedia, diasuh, dirawat. Oleh karena itu, domba-domba juga siap. Kalau seandainya hari pengguntingan bulu domba datang, enggak akan nolak. Rela digunting. Rambut-rambutnya ya. Kita salah sih, salah kaprah bahasa Indonesia mah. Bulu domba lah. Domba mah enggak punya bulu, Bapak Ibu. Yang punya bulu mah burung gitu ya. Rambut domba itu, mamalia tuh punyanya rambut, bukan bulu ya. Oke. Mereka siap. Gembalanya mau ngapain aja pada mereka siap. Bahkan kalau kita lihat nanti ada tayangan yang lain. Sayangnya saya tidak siapkan tayangan yang lain. Kalau pada saat penyembelihan domba, rela loh, domba-domba juga nggak pakai yang namanya nolak. Makanya persis juga di dalam Alkitab tentang hamba Tuhan, itu seperti anak domba yang digiring yang tidak menolak. Kayak begitu, karena tahu bahwa gembalanya itu sudah memberikan banyak hal yang baik, dan sekarang kalau nyawaku diberikan, nyawaku bermanfaat buat yang lain, itu gak akan ditolak. Itu analoginya pas banget, orang Israel pinter-pinter nyari analogi itu. Berangkat dari pengalaman kehidupan mereka. Tapi kalau memberi pengaruh baik, ya dia nggak cukup layak jadi pemimpin. Kalaupun kelihatannya dia jadi pemimpin, bisa jadi dia adalah pemimpin yang munafik. Contoh, kenal Alkitab, siapa orang Kristen yang nggak kenal Alkitab? Baca Alkitab, khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Tahu ayat-ayat Alkitab, tapi berpengaruh nggak untuk dirinya sendiri? Pikirannya, hatinya, memandu dirinya nggak menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kata Alkitab. Disitulah akan ada ukuran dia sebenarnya pemimpin betulan atau pemimpin
pura-pura. Ini jadi penting buat kita. Kita sering kali memposisikan kita bukan sebagai pemimpin, tapi sering kali kita memposisikan diri sebagai bos. Dan itu di kalangan para murid juga terjadi. Ingat waktu dalam sebuah perjalanan, Filipus dan saudaranya didampingi oleh ibunya minta, Tuhan tolong ya nanti saat kau sudah datang dalam kerajaanmu, mereka ini dua duduk di kiri kanan kamu. Maknanya apa tuh? Maknanya apa? Pengen bersama dengan Tuhan Yesus memerintah. Dan memang kekuasaan itu, pemerintahan itu memang jadi daya tarik, godaan luar biasa. Karena apa? Pikirannya kalau sudah jadi pemerintah, wah udah enak tenang, dilayani oleh semua orang. Tapi Tuhan Yesus memberikan gambaran, gembala yang baik, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani. Pemimpin yang siap untuk melayani. Saya menggunakan pendekatan lain. Enaknya jadi pemimpin yang melayani dengan enaknya pemimpin jadi bos. Saya menggunakan pendekatan rumah sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah sakit, yang dirawat, yang dilayani, itu siapa ya? Yang dirawat, yang dimandiin, maaf, yang dicebokin kadang-kadang, yang dikasih makan, diingetin untuk minum obat, siapa? Pasien. Kalau pasien berarti sakit. Bercandanya tapi serius nih ya. Jadi kalau Bapak Ibu inginnya mintanya dilayani, berarti sakit. Lah iya. Yang berdaya siapa? Yang punya kekuatan siapa? Yang sehat. Perawatnya, dokternya, ahli gizinya, sehat-sehat semua. Betul nggak? Kalau menjadi pihak yang memang kuat, berdaya, pemimpin yang sesungguhnya melayani, itu udah pasti harus begitu. Kalau nggak begitu bukan jadi pemimpin. Karena yang berdaya ini akan memberikan pengaruh buat siapa? Buat yang sedang dilayani, yang sakit, yang semulanya sakit karena dilayani, dipimpin oleh perawat, dipimpin oleh dokternya, beberapa hari dirawat, sembuh, itu pengaruhnya. Keluar dari rumah sakit, bahkan pesakitan. Pasien bahkan kalau udah dirawat beberapa hari, pengennya pulang, supaya sehat lagi, betul? Itu dia. Menjadi gembala, menjadi pemimpin berarti menjadi orang yang punya daya, punya pengaruh untuk diri sendiri minimal. Hari ini Bapak Ibu, Saudari, mari memahami pemikiran dan juga ide tentang pemimpin itu mulai dari diri sendiri, memberi pengaruh pada diri sendiri. Menjadi pemimpin yang baik, membawa diri kita dengan pengaruh yang baik ke arah yang positif, ke arah yang baik. Boleh enggak kita menuntut sesuatu? Boleh, sewajarnya. Boleh enggak kita meminta sesuatu? Boleh, sewajarnya. Sama seperti seorang pemimpin yang ada di tengah-tengah komunitas, dia suka teriak-teriak di perempatan jalan naik motor. Nonton? Suka? Ada juga ternyata. Di perempatan jalan, lampu merah suka teriak-teriak. Kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang ngomong, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Belanda sudah kita usir, tapi kita juga harus melawan penjajah-penjajah berikutnya. Ingat, hitungan ketiga kita semua akan maju menyerang. 1, 2, 3. Pas lampu merah ganti lampu hijau, maju kan gitu kan. Itu memberikan apa? Ya berikan lucu-lucuan, bukan membawa mereka berangkat gitu kan ya. Tapi itu memberi dampak, pengaruh buat penontonnya, paling nggak buat saya terhibur. Punya inspirasi, yang namanya pemimpin tuh kayak begitu jadinya. Hari ini kita mau belajar bersama memiliki jiwa pemimpin itu. Bukan menjadi
Bos yang menggunakan jari, lu begini ya, gua atur, lu harus nurut begini ya. Enggak begitu, itu bukan pemimpin, itu pemimpin bohongan. Pemimpin yang sebenarnya adalah yang memberi inspirasi, sehingga domba-dombanya, termasuk diri sendiri, itu mengikuti katanya. Dan kalau mau menyebutkan pemimpin sejati, the one and only. Kalau kata orang kampung sawah, hebat banget orang kampung sawah ngomongnya itu ya. The one and only, satu-satunya. Siapa pemimpin yang sejati? Siapa gembala yang baik? Cuma satu, Tuhan Yesus. Secara pribadi Bapak Ibu, itulah refleksi saya juga. Saya tahun ini sudah memasuki tahun 21 menjadi pendeta. Tahun ini. Dan refleksi saya tentang masa pelayanan sebagai pendeta. Saya ini bukan gembala. Gembala cuma satu. Tuhan Yesus. Lalu saya ini siapa? Walaupun ada narasi, ada tulisan ya, pendeta adalah gembala jemaat begitu ya. Tapi bagi saya secara pribadi, ini kan refleksi pribadi ya, boleh dong. Pendeta adalah domba sulung. Yang siap dikorbankan, yang siap berada di tengah-tengah kawanan, mengalami kesedihan, mengalami kelaparannya juga ketika nggak ada makanan, mengalami kehausan juga, itu pendeta. Kalau Bapak Pendeta Erik Ekne menyebut pendeta adalah penderitaan tiada akhir. Maknanya apa? Mau bersama-sama dengan warga gereja, warga jemaat, mengalami yang dimakan oleh warga jemaat, itu juga yang dimakan. Bersama dengan warga jemaat membawa arah bersama-sama. Bagi saya pendeta seperti itu. Pendeta itu bukan bos. Pendeta bersama-sama dengan warga jemaat, memandu. Makanya dalam konsep tata gereja kita juga kan, tapi kata kunci yang sangat penting itu adalah bagaimana gembala, bagaimana pemimpin itu memberi pengaruh, memberikan dampak. Pemimpin bukanlah bos. Pemimpin adalah orang yang punya daya untuk menggerakkan orang. Menggerakkan daya, membangun ide-ide, memunculkan ide-ide untuk dampak yang lebih oke. Perbaikan, pembangunan kehidupan persekutuan bersama-sama. Dan semoga dengan pertolongan Tuhan, masing-masing kita menyadari potensi-potensi diri masing-masing sebagai pemimpin yang kita mulai dari diri sendiri. Bukan orang lain yang kita urusin, tapi urus